jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan, kita bisa kembali berjumpa dalam program Padamu Ayah Bunda. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak siaran kami dalam kondisi sehat walafiat, berbahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Padamu Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema yang spesial tentunya, yaitu adab berbicara santun dan penuh hormat kepada orang tua. Seperti apa sih sebenarnya adab kita berbicara kepada orang tua, dan bagaimana kita berkomunikasi kepada orang tua kita dengan kesantunan dan penuh hormat. Ini seperti apa? Kita akan membahasnya bersama pengurus kebetulan MTA Pusat, yaitu Ibu Sri Handayani SH. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentunya juga semangat ya untuk menyapa pemirsa dan pendengar semua. Insya Allah. Masya Allah. Iya, Ibu Handa, kali ini kita akan membahas adab berbicara santun nih kepada orang tua kita. Kalau kita keseharian dengan orang tua tuh kayaknya sudah biasa gitu, mau berbicara A, B, C, D gitu. Kadang kita tanpa sadar nih kalau nada bicara kita itu tidak baik atau kurang baik kepada orang tua kita. Nah, nanti silahkan untuk dibahas ya Bu Handa, tapi kita juga mengundang pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, baik Bu Handa, silahkan untuk mukadimahnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, rezeki dan yang barokah, dan semoga kita semua dimudahkan dan dilembutkan hati kita untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, orang tua kita adalah pintu terdekat kita masuk surga, pintu tengah kita. Jadi mereka adalah orang yang menjadi kita itu di dunia ini, alasan kita hidup di dunia ini karena keberadaan mereka. Perjuangan dan kasih sayang kedua orang tua kita, ibu kita yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan juga orang tua kita, ayah kita yang bekerja memeras keringat dari pagi hingga malam hari, itu semua tak bisa kita sebagai anak untuk membalasnya. Oleh karena itu, Islam memberikan kedudukan yang agung, yang tinggi terhadap orang tua kita. Dan kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, itu selalu disandingkan setelah kita bertauhid kepadanya. Sebagaimana kita sebagai anak, kita sering kadang itu lupa. Kita lupa atau tidak sadar diri, kita bisa bermanis-manis di depan teman kita, kemudian rekan kita, kemudian juga atasan kita, bawahan kita. Namun ketika kita pulang ke rumah, kadang nada suara kita, tone kita itu naik gitu. Kemudian meninggi, mungkin karena perbedaan jenjang generasi, ataupun karena kelelahan kita, atau karena kita ini sedang capek-capeknya, sehingga kita ketika berbicara dengan orang tua itu kita meremehkan, dan itu tanpa kita sadari, dan itu menyakitkan orang tua kita. Bahwa kita dalam berkomunikasi dengan orang tua kita ini bukan hanya komunikasi biasa,
tapi komunikasi kita kepada orang tua kita itu adalah wujud dari akhlak dan keimanan kita kepada Allah. Bagaimana ketika kita ini memperlakukan orang tua kita dalam berkomunikasi, itulah wujud bakti kita kepada orang tua kita, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita, dan hormat kita kepada orang tua kita. Dan Allah pun telah memerintahkan secara langsung di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, di sana kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kita itu berlemah lembut kepada kedua orang tua kita di dalam berkomunikasi. Kita tidak boleh berbicara saja, tidak boleh apalagi membentak. Kita diperintahkan untuk mengucapkan dengan perkataan yang mulia. Kita juga diperintahkan untuk merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita, dan kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Maka pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana kita sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita melalui komunikasi yang baik, menjaga komunikasi, adab komunikasi kepada kedua orang tua kita ketika kita itu ada di rumah. Jadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang kita itu tidak sengaja seperti tadi atau tidak sadar, oh ternyata itu menyakitkan orang tua kita. Yang pertama adalah ini Mbak Latifah, jadi pada prinsipnya kita itu diperintahkan dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang tua kita itu dengan lemah lembut. Kemudian kita tidak boleh mengatakan saja, tidak boleh, apalagi kalau kita itu sampai membentak orang tua kita. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berkata, mengucapkan perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Jadi mungkin kita sebagai anak, pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM, dan dengan juga diri saya, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita, maka harus kita pikirkan dulu, bagaimana kita itu ketika kita sedang capek. Mungkin kita sedang capek atau kita sedang mengerjakan pekerjaan yang harus deadline-nya umpama anak-anak kuliah begitu, atau kerja di kantor harus segera selesai. Kemudian orang tua kita itu minta tolong, belikan saya obat karena sakit, atau tolong dibersihkan, dibereskan ini kamarnya kayak gitu. Nah, ketika kejadian seperti itu, yang pertama itu kita tahan, jangan sampai kita langsung ngegas gitu, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu langsung apa tidak tahu tuh ibu itu saya sedang seperti ini, saya sedang sibuk, apalagi seperti itu, jangan sampai. Jadi kita tahan dulu, kemudian kita berpikir, apa ya kata yang bisa saya ucapkan kepada orang tua kita. Oh iya, maaf sebentar ibu, mungkin saya baru mengerjakan tugas ini, sebentar 5 menit lagi insya Allah selesai dan saya akan lakukan pekerjaan yang diperintahkan orang tua. Mungkin kan orang tua itu tidak tahu kok anak saya kok main HP terus kayak gitu umpama, ternyata dia sedang mengerjakan tugas atau kok main di depan laptop gitu. Mungkin dari jauh, daripada ini saya tak minta tolong untuk membereskan kamarnya, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita itu bisa, hati orang tua itu juga maknyes gitu, jadi jangan sampai beda-beda dengan apa ibu tidak tahu toh umpama ini saya itu baru bekerja, ada apa umpama seperti itu ya. Jadi itu jangan sampai kita itu ada apa gitu. Kita bisa mengucapkan tadi itu, maaf ya Bu, saya sedang mengerjakan tugas, mungkin 10 menit lagi saya selesai. Atau memang tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan orang tua, itu ya disampaikan dengan baik. Maaf ya Ibu, saya tidak bisa, atau ayah saya tidak bisa melakukan apa yang Ibu perintahkan. Insya Allah besok ketika longgar saya bisa. Seperti itu Mbak. Yang pertama prinsipnya itu kita itu berlembut, lemah lembut kepada orang tua, dan perkataan kita itu
Jangan yang menyakitkan. Ya. Kadang ini nggih Mbak, kadang kata itu apa kayaknya itu lembut tapi menyakitkan Ya. gitu ya. Jangan sampai kita itu seperti itu kepada orang tua kita. Oke, Itu baik, yang Masya pertama Allah. Mbak itu. Baik, kemudian yang pertama tadi harus kita pahami dulu ya Bu ya, bahwa orang tua itu adalah salah satu pintu terdekat kita untuk menggapai surganya Allah. Betul. Mungkin dari situ kita bisa menyesuaikan sikap kita. Kita paham bahwa orang tua ini menjadi salah satu jalan kita menuju surga. Jangan sampai jalan kita menuju surga ini terhalang oleh kata-kata kita yang tidak pas gitu ya kepada orang tua. Dan kemudian bagaimana sih Bu cara kita bisa memilih nih kosakata yang baik saat kita berbicara kepada orang tua gitu. Kadang kita tanpa sadar itu menganggap orang tua itu seperti teman kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara itu ya selayaknya dengan teman gitu. Ini harus seperti apa? Yang pertama yaitu tadi pilih kata-kata yang santun, yang lembut begitu nggih. Ya, bagaimana kita itu bisa ketika kita itu di luar itu kan kita itu bisa ketika menyapa orang, umpama ketika kita itu menjadi penjual gitu, silahkan makan, mau pilih yang mana, kan seperti itu bisa. Nah, itu sebenarnya harusnya itu juga kita perlakukan kepada orang tua kita. Ya kadang itu kita itu karena sudah biasa jadi maam juga dewe ya seperti itu orang tua kan. Itu maka kita perlakukan itu kepada orang tua, butuh apa makanan yang dibutuh, apalagi kalau orang tua kita itu memang sudah memang butuh ini pendampingan gitu ya. Jadi saya siapkan apa, minumnya apa, makannya apa, kepengen makan apa Ibu, seperti kita melayani pelanggan gitu ya, apa namanya, ketika kita itu menjadi penjual seperti itu, insya Allah orang tua akan senang sekali. Iya. Jangan sampai kita bisa sopan sama orang lain, tapi kepada orang tua kita malah menganggapnya hal biasa gitu. Dan ini Mbak Latifah, jadi ketika kita itu bisa menjaga komunikasi kita itu dengan orang tua kita, kita baik kepada orang tua kita, itu nanti kita di luar juga akan bisa baik dengan orang-orang di sekitar. Tapi ketika kita itu mungkin bisa baik dengan orang-orang sekitar, tapi belum tentu kita itu bisa baik dengan orang tua. Jadi kita sebagai anak ini sebenarnya bentuk bakti kita itu yang sebenarnya itu ketika kita itu bisa ini apa namanya, dan itu nyata gitu ya, ketika kita itu bisa berbicara yang halus kepada orang tua, kita bisa menjaga menghormati orang tua kita, dan itu adalah ujian kita sehari-hari karena kita kan setiap hari bertemu gitu nggih. Jadi beda kalau dengan orang kan kadang seminggu sekali, kemudian mungkin 3 hari sekali, tetapi kalau dengan orang tua itu kan kita dari bangun sampai tidur lagi. Nah, ketika kita bisa menahan, ketika pengen marah, kepengen ngegas kita tahan, kemudian kok kepengen suara kita meninggi kita tahan, astagfirullah, saya ini yang saya hadapi orang tua saya. Kemudian kita bisa tersenyum kayak gitu di hadapan orang tua kita. Jangan sampai kalau di depan orang tuanya itu wajahnya seperti kertas gitu ya, kertas gitu. Dilipet-lipet gitu ya, kita wajahnya semungut gitu, tetapi ketika di depan orang bisa tersenyum gitu. Jangan sampai seperti itu. Sampai terbalik ya. Iya, harusnya dua-duanya ya. Harusnya dua-duanya. Apalagi kalau kita sudah santun nih berbicara kepada orang tua itu akan terbawa nih saat kita berada di lingkungan gitu. Iya, dan ini nggih Mbak Latifah, kita itu sebagai semua orang di dunia ini pernah menjadi anak. Jadi kita juga anak kecil juga anak remaja juga anak, orang tua juga punya ibu yang kita anaknya gitu nggih, umpama umur 40 itu kan juga masih punya orang tua. Jadi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlembut-lembut kepada orang tua kita, ini itu apa namanya, karena kita itu semua adalah anak. Maka ketika kita ingin membangun peradaban agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menjaga adab kepada orang tua, maka kita semua harus bergerak. Jadi ketika orang tua juga bergerak
oh selama ini mungkin kok anak saya itu kok nek ngomong ngegas itu ternyata niru saya. Nah, maka mulai saat ini kita berubah bagaimana kita itu bisa santun ketika berbicara dengan anak-anak kita agar anak-anak kita itu belajar dari kita tentang bagaimana dia harus bersantun kepada orang tuanya. Jadi bisa begini Mbak Latifah, ketika anak kecil kan diajari mudah dengan orang tua itu harus begini, begini. Namun ketika remaja atau dewasa itu kan lingkungannya sudah menjadi semakin luas. Nah, ketika dari kecil ini sudah diajarkan, kemudian di lingkungannya dia ini tetap juga dijaga dengan orang tuanya. Jadi ketika umpama dari luar itu dia bermain kok mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tuanya itu segera diingatkan, kemudian dinasehati dengan cara yang baik. Jadi ketika anak itu kemudian ketika sudah dewasa, apalagi ketika dia sudah mulai kuliah itu kan lingkungannya semakin luas. Gitu ya. Kemudian kita kadang memperlakukan orang tua seperti teman kita. Ini kan ingat, oh ya ini tidak boleh. Tetapi ketika anak kita juga, kita sebagai orang tua kok pulang dari kuliah sekarang kok omongannya gitu kalau bicaranya dengan saya kok mulai ngegas. Nah, itu diingatkan, Mbak. Jadi kalau segera diingatkan itu akan mudah kembalinya. Tetapi kalau kita biarkan ini akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika menjadi kebiasaan itu kan menjadikan kita itu sebagai orang tua sakit hati terus, tetapi orang anak kita tidak tahu karena tidak dikasih diingatkan tadi. Mungkin pertama dipanggil umpama namanya siapa, si Fulan gitu, ada apa? Kayak gitu. Nah, bagaimana kita supaya anak kita itu suaranya tidak ngegas seperti itu. Kemudian bagaimana ketika dia dipanggil itu menatap kita, bukan melihat yang lain begitu. Gitu. Jadi selain kita bisa melihat anak kita nih kalau berbicara misal kurang pas, kita harus juga bisa introspeksi, mengembalikan dulu gimana sih saya mendidik anak, apakah ada cara saya yang salah gitu dalam berkomunikasi dengan anak. Dan kemudian juga harus bisa mengingatkan nih anak kita saat misal membawa hal-hal yang kurang baik, cara komunikasi dari luar gitu kepada kita, itu harus selalu diingatkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua dan anak sama-sama belajar untuk membentuk peradaban masa depan. Jadi nanti yang lahir dari kita itu yang meneruskan generasi-generasi kita adalah generasi yang berbakti kepada orang tua. Dan ketika anak-anak kita berbakti, insya Allah hidupnya akan barokah dan dia akan selamat dunia dan akhirat. Nah, itu tentunya juga menjadi impian semua orang tua nanti bisa di dunia bersama anak, kemudian nanti di surga bersama anaknya. Baik, silahkan dilanjutkan tadi Ibu. Yang pertama tadi berkomunikasi dengan lembut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahasa dan sikap tubuh. Ya, bagaimana kita itu sebagai anak ini ketika kita itu berkomunikasi dengan orang tua kita. Yang pertama ini adalah menurunkan nada suara kita. Jadi jangan sampai kita itu tone kita itu lebih dari dari orang tua kita. Kemudian yang kedua mendengarkan ketika dinasehati dengan takzim gitu Mbak. Jadi didengarkan dengan baik. Bagaimana kita itu tatap mata kita ini kita tujukan kepada orang tua tapi dengan wajah yang teduh, bukan dengan wajah yang sinis atau melotot begitu ya Mbak ya. Kemudian juga hindari kita itu ketika main HP gitu itu kita itu sambil mendengarkan orang tua. Jadi kita letakkan dulu HP kita dengarkan orang tua kita. Kemudian jangan sampai kita itu wajah kita namanya Mbak gini melotot melotot gini begitu, tetapi menantang itu gitu menantang maksud saya begitu betul. Jangan sampai wajah kita itu menantang kepada orang tua kita, tetapi kita tundukkan, kemudian kita condongkan wajah kita kepada orang tua kita. Insya Allah orang tua kita itu akan senang sekali seperti itu. Baik, selanjutnya
Yang ketiga, Iya. ya. Yang ketiga, ketika kita itu berbeda pendapat dengan orang tua kita, itu walaupun kita itu tahu mungkin tua kita itu salah, begitu nggih. Tetaplah kita itu kita dengarkan orang tua kita itu, kita sampaikan kalau kita memberi nasihat itu dengan kata-kata yang santun tadi nggih. Jadi ketika orang tua kita itu kok memberi nasihat dan itu tidak sesuai dengan pendapat kita, umpama seperti ini. Jadi ketika kita ini umpama pulangnya kesorean atau kemalaman gitu, mungkin orang tuanya dulu ini kalau kuliah itu selesainya itu paling jam 4 itu kampus sudah sepi, begitu nggih. Lah kok ternyata sekarang kita pulangnya mungkin lebih dari malam sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu kan ketika orang tua kita mungkin memberi nasihat kalau pulang itu ya sore kayak gitu. Ternyata kita harus tugas dan harus dikerjakan dengan teman kita atau kuliahnya dosanya kepinginnya malam hari gitu kan, ada yang habis maghrib kayak gitu. Maka kita sebagai anak itu menyampaikannya dengan pelan-pelan. Ya maaf Ibu, Bapak begitu nggih. Saya tahu bahwa Ibu dan Bapak ini bentuk sayangnya kepada saya, ini perhatiannya kepada saya dengan mengingatkan saya seperti ini. Namun sebenarnya seperti apa kita itu, ternyata dosen saya pinginnya kuliah itu nanti karena waktunya habis, bisanya itu setelah maghrib. Atau teman saya mengajak membuat ini tugas bareng-bareng ini setelah maghrib karena dari pagi sampai sore penuh seperti itu. Dan kemudian juga kita ketika orang tua kita itu pengennya kita itu pulangnya siang gitu nggih, sebelum maghrib umpama begitu, ketika kita itu lebih pulangnya maka kita itu kita kabarkan kepada orang tua kita bahwa maaf saya nanti pulangnya jam segini karena saya sedang mengerjakan tugas dengan teman saya di sini begitu. Insya Allah orang tua kita akan menerima gitu nggih. Beda ketika kita itu marah-marah begitu nggih, atau kita diam saja dinasehati, atau kita malah melihat hal yang lain gitu nggih, mengalihkan perhatian kepada yang lain gitu, atau kita diem tapi kita tetap main handphone gitu kan. Orang tua kita kesel juga tidak tahu permasalahannya dan akan menjadikan ini konflik di dalam rumah antara kita dengan orang tua kita. Jangan sampai. Ya baik, tadi ada 3 poin utama. Penerapan komunikasi yang santun kepada orang tua kita. Tadi ada yang berkomunikasi dengan lemah lembut, kemudian menggunakan bahasa tubuh dan sikap yang baik juga, kemudian mengingatkan orang tua dengan kata-kata yang santun jika orang tua ada kekeliruan nih. Gitu. Juga tetap ini ya, dan yang ketiga tadi kita tetap meminta doa restu kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai kita mengambil putusan pokoknya begini begitu, tetapi kita tetap minta doa restu dan kita doakan orang tua kita. Dan itu adalah komunikasi yang paling tinggi, itu bentuk bakti itu ya doa kita kepada orang tua kita itu. Baik Bu Hana, nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita tentang adab kita berbicara kepada orang tua setelah di segmen kedua. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami menantikan partisipasi Anda untuk bisa bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Kita akan kembali setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Ya, baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Padamu Ayah Bunda. Dan masih bersama Ibu Sri Handayani dari Kementerian MTA Pusat, kita masih akan membahas tema kita tadi, yakni ada berbicara santun dan penuh hormat kepada orang tua kita. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa poin bagaimana kita bisa menerapkan komunikasi yang santun kepada orang tua kita oleh Bu Sri Handayani. Ya, baik Bu Sri Handayani, mungkin ada tambahan poin-poin lagi, silahkan. Terima kasih Mbak Latifah atas waktu yang diberikan kepada saya.
melanjutkan poin yang ketiga tadi. Jadi ketika kita itu yang pertama, kita itu ketika berbeda pendapat dengan orang tua kita, maka kita tetap harus santun ketika kita memberikan masukan kepada orang tua kita. Kemudian juga kita jangan lupa untuk tetap meminta doa restu dan mengikhlaskan atas keputusan kita itu kepada orang tua kita. Jadi kita minta doa restu itu jangan pernah dilupakan. Kemudian yang ketiga adalah ini, jangan sampai kita itu ketika orang tua kita memberi nasihat, orang tua kita itu sedang berbicara, itu kita memotong pembicaraannya, apalagi menyanggah atau mencela sebelum orang tua kita itu selesai berbicara. Jadi kita dengarkan dulu, kemudian ketika kok ini berbeda, tadi kita mengucapkan dengan kata yang baik, memberi nasihat dengan pertama mungkin kita sampaikan minta maaf dulu, kemudian bahwa keinginan orang tua kita itu baik, tetapi saya tidak bisa karena alasan argumennya ini seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keberkahan komunikasi sehari-hari. Jadi bagaimana kita itu memberi panggilan kepada orang tua kita itu dengan panggilan yang paling dia sukai. Mungkin kan ayah, bunda, mama, papa, abi, umi, seperti itu. Jangan memanggil sesuatu yang dibenci oleh orang tua kita. Kadang kita maksudnya gojekan, manggil apa gitu ya, manggil orang tua kita. Padahal orang tua kita tidak suka dengan yang panggilan yang demikian. Maka kita panggil orang tua kita itu dengan panggilan yang menyenangkan, yang orang tua kita itu senang. Kemudian yang yang kedua jadi keberkahan dalam sehari-hari ini, kita sebagai anak ini kita harus memaafkan dan memaklumi orang tua kita. Jadi ketika kita itu kok orang tua kita mungkin memberi nasihat berulang-ulang begitu, kemudian bercerita berulang-ulang begitu, maka kita harus sabar. Jangan sampai cerita kayak gitu diulang-ulang lagi. Nah, itu menyakitkan. Kan ini bisa kita mengatakan, oh iya, orang tua itu kan biasanya menceritakan yang berulang-ulang itu kejadian yang membuat dia itu bahagia atau sedih sekali begitu. Nah, ketika itu kita itu bisa memperlakukan orang tua kita berbicara, kemudian berkomunikasi itu kita bisa mengatakan jangan sambil main handphone kita letakkan, kemudian kita oh iya ya, cerita ibu masa lalu atau cerita bapak masa lalu itu hebat, memang ibu seorang yang hebat atau bapak kita itu seorang yang hebat. Lah terus kelanjutannya bagaimana, walaupun nanti diulang-ulang seperti itu, karena memang orang tua semakin tua itu kan sudah mulai lupa seperti itu. Nah, dan sensitif, kadang telinganya sudah mulai berkurang. Jadi ketika kita itu berbicara itu kok tidak terdengar gitu dengan wajah kita yang mungkin kayak menantang atau melotot atau cemberut gitu, orang tua kita itu tahu, oh iya itu sedang marah seperti itu. Maka ketika orang tua kita itu pendengarannya itu kok sudah berkurang, nah itu kita berbicaranya, mulut kita itu biar bisa dilihat gitu ya, orang tua kita begini, intonasi gitu ya. Tapi orang tua kita tahu. Jadi jangan sampai kita sambil melihat handphone atau bermain apa begitu kita ngomong, nanti orang tua kita akan tersinggung begitu. Kemudian juga ketika orang tua kita menasihati dan menurut kita kan ini Mbak, jadi ketika kita itu dinasihati orang tua, nah orang tua itu nasihatnya baik, maka kita harus mengikuti nasihat orang tua kita itu. Tapi kadang kalau orang tua kita itu memberi nasihat yang tidak baik kepada kita, maka kita sebagai anak itu kan harus meluruskan. Nah, cara meluruskan itu kita itu cari waktu yang tepat gitu. Jadi ketika dia mungkin sedang marah-marah menasihati kita begitu, begini. Nah, kita itu jangan langsung, sebenarnya juga tidak begitu gitu sambil menuntut, tapi kita diam dulu, kita cari waktu yang tepat
kapan saya ini bisa menyampaikan pendapat saya kepada orang tua, kenapa orang tua saya marah-marah. Mungkin ketika marah gitu, oh ya maaf Bapak, Ibu, saya sebagai anak masih belajar, saya juga punya salah, saya mohon dimaafkan ya Pak, ya Bu, begitu. Walaupun nanti kita akan memberi masukan, tetapi pertama ketika dia marah, gitu kita ego kita turunkan dulu, begitu Mbak. Oke, baik. Jadi kita juga harus bisa nih mengambil keberkahan dari cara kita berkomunikasi kepada orang tua kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Handa bahwa kita boleh saja berbeda pendapat dengan orang tua asalkan kita bisa menyampaikannya dengan baik dan benar gitu ya. Terus kemudian kita juga saat mengingatkan orang tua atau orang tua saat berbicara dengan kita dengan nada tinggi, kita juga harus bisa nih menahan emosi gitu ya Bu ya. Kita maafkan orang tua kita. Nah, itu kita harus banyak punya maaf kepada orang tua kita dan juga maklum kepada orang tua kita. Karena kita itu juga ini orang tua itu kalau semakin tua kan semakin sensitif gitu kadang sering marah, kadang itu maka kita maafkan orang tua kita dan paling tinggi ya kita doakan orang tua kita itu Jadi bagaimanapun orang tua kita tetap memaafkan dan kita doakan untuk orang tua kita. Baik, ya baik Bu Handa, mungkin kalau kita dalam penerapan sehari-hari saat kita bersama orang tua kita, apakah juga menghela nafas yang panjang saat kita berbicara dengan orang tua itu juga termasuk adab? Maksudnya kurang sopan gitu kalau di hadapan orang tua, misal gitu. Bagaimana? Iya, makanya ditahan, dipause dulu Mbak, ditahan kita itu supaya jangan sampai maka astagfirullahaladzim seperti itu, kita tahan 3 detik. Gitu sambil senyum, jangan kayak gitu kan orang tua itu sebel itu nah gitu, jadi kita rubah pola kita. Kalau jangan marah sekarang ditahan, kemudian kita istighfar, itu kan sudah dapat pahala gitu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu kan hati kita akan ayem. Kemudian kita tahan 3 detik untuk jangan sampai ya saya ngegas gitu. Jangan sampai ya keluar gitu, kalau gitu mau gitu kita ini jadikan senyum gitu Mbak Latifah. Jadi harus juga pandai-pandai mencari celah ini agar juga keberkahan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Handa bisa kita dapatkan. Baik Bu Handa, jika saat kita kecil nih orang tua kita mungkin sering berbicara dengan nada tinggi dan tanpa sadar itu terbawa nih saat kita sudah dewasa. Nah, ini bagaimana harusnya sebagai seorang anak dan bagaimana sebagai orang tua? Ini kan ada dua pihak ya. Jadi harus ada jalan tengah nih untuk kedua anak. Ini bagaimana? Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ketika kita sebagai orang tua dan kita sudah tahu aturannya, apalagi kalau kita orang-orang yang sudah mengaji, kemudian kita sudah belajar dan kita sudah tahu bagaimana kita itu di dalam mendidik anak-anak kita itu dengan lemah lembut. Bagaimana Rasulullah, kalau dulu mungkin kita tidak tahu bagaimana kisah-kisah Rasulullah di dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian kita sekarang setelah ngaji tahu, berarti kita ternyata dulu saya mendidik anak-anak saya itu dengan yang saya lakukan itu adalah kesalahan begitu. Jadi mungkin dulu sering ketika memanggil anak itu dengan suara keras, kemudian juga kalau tidak dengar-dengar dijewer telinganya mungkin gitu. Kemudian kita sering marah-marah mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar, maka ketika anak kita sudah besar, kita itu tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada anak kita agar anak kita itu lukanya itu terobati. Begitu. Oh iya, ternyata ibu saya, bapak saya setelah belajar mengkaji sekarang berubah menjadi baik, kan seperti itu. Kemudian juga kita sebagai anak ketika orang tua kita itu sudah meminta maaf, sudah berbuat yang terbaik untuk kita, sudah berbuat baik kepada kita, sudah ngomongannya juga sudah tidak omongan yang jelek-jelek. Kemudian jika sudah baik kepada kita, maka tugas kita adalah memaafkan orang tua kita. Mereka kayak gitu dulu karena belum tahu. Kemudian kita kan juga mungkin dari kecil
perlakukan seperti itu, besarnya kita juga sukanya ngomong seperti itu, suara kita juga keras gitu ya. Kemudian juga sering mungkin kalau bahasa Jawanya miso, ngomong kayak dulu bapak saya, ibu saya memperlakukan saya seperti itu. Maka setelah kita sebagai anak sudah balik, sudah mengerti, harusnya kita juga berubah. Kita rem ketika kita itu mau ngomong yang jelek, kemudian mau membentak, mau itu segera istighfar. Istighfar, kemudian kita tahan, jangan sampai ya ini omongan saya ini membuat orang tua saya itu sakit hati. Seperti itu, orang tua saya sudah minta maaf dan sekarang berubah, maka saya harus berubah agar generasi saya di belakang saya ini juga berubah menjadi generasi yang lebih baik dari saya dan orang tua saya. Kan seperti itu. Baik, tentunya sebagai orang tua juga harus bisa berintrospeksi, kemudian makanya harus belajar itu ya Mbak, penting sekali. Mungkin salah satunya dengan melihat tayangan ini ya Bu ya, Masya Allah, dengan menyimak program Padamu Ayah Bunda gitu. Ya, sebagai orang tua juga harus mau berbesar hati untuk meminta maaf kepada anak-anaknya. Mungkin dulu apa yang dilakukan atau kata-katanya menimbulkan luka di hati anak mungkin. Kemudian yang kedua, buah hati atau anak juga harus mau memaafkan dan mau berubah gitu ya, agar nanti kedepannya hubungan antara orang tua dan anak itu semakin membaik gitu. Dan juga ketika kita sebagai anak berubah, ini kan nanti kita akan dilihat oleh anak cucu kita juga. Jadi ketika ternyata orang tua saya itu kalau terhadap nenek kakek saya itu baik sekali, memiliki perlakuannya, bagaimana dia berkomunikasi dengan kakek neneknya, begitu akan dilihat oleh anak-anak kita. Baik, jadi harus sama-sama mau berubah gitu. Ya, Bu Anda, bagaimana jika ada kondisi nih, kita misal ada konflik atau ada sebuah gesekan sama orang tua kita, kemudian kita mau mengawali komunikasi itu agak berat gitu. Nah, ini harus seperti apa nih? Ya, kita kan juga sudah tahu tuntunannya ya. Jadi ketika orang yang memaafkan dan orang yang minta maaf lebih duluan itu kan lebih baik kan gitu ya. Maka kita sebagai anak, bagaimanapun juga orang tua saya itu, bagaimanapun itu juga orang tua saya yang telah mendidik saya, kayak gitu. Ingat dulu perjuangan orang tua saya membesarkan saya sampai seperti hari ini kan karena orang tua kita. Jadi ketika kita itu setan mengganggu, biar saya yang benar, mungkin posisi kita itu benar, saya diam saja, jangan seperti itu. Tetapi kita tetap nyelondoh kepada orang tua kita. Kita itu walaupun berat, mungkin kita mau mengucap itu kan berat sekali, tetapi kita harus berusaha untuk bisa mengucapkan, saya yakin saya ini dilihat oleh Allah, dan perlakuan saya kepada orang tua saya ini, beratnya apa yang saya lakukan ini kan dilihat oleh Allah, dan akan ada nilainya di mata Allah. Begitu, beda dengan ketika kita, saya yang benar, harusnya ayah ibu yang minta maaf. Itu sudah hati kita itu sakit, kemudian kita juga tidak akan berubah antara hubungan kita dengan orang tua kita, dan kita juga berdosa seperti itu. Jadi makanya capek sendiri gitu ya, Bu, capek sendiri. Tetapi ketika kita bismillah, saya berbuat seperti ini dalam rangka akhlak saya kepada orang tua saya harus bakti, maka saya akan memulai. Mungkin nanti aku dimarahi, nanti tidak apa, bahkan belum dilakukan gitu. Kalaupun dimarahi juga tidak apa-apa, tetapi saya sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Tentunya kita juga harus menyadari nih bahwa apa yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah. Apabila kita mau berubah, itu Allah itu akan mencatatnya gitu ya. Semakin godaannya besar dan kita mampu melawan, itu kan pahalanya semakin besar. Apalagi kalau itu disampaikan saat orang tua kita masih ada gitu ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana Bu saat kita ada konflik dengan orang tua, tapi orang tua kita naudzubillah sudah berpulang gitu.
Jadi kewajiban kita sebagai anak ketika orang tua kita itu sudah tidak ada, itu kan kita doakan orang tua kita. Kemudian kita mohonkan ampun atas segala dosa-dosanya kita, dosa-dosa orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita itu tidak ada, kemudian kita masih punya salah, maka kita pertama mohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua tadi adalah memohonkan ampun atas segala dosa-dosa orang tua kita. Kemudian kita jaga hubungan baik dengan kerabat, saudara-saudara orang tua kita. Dulu itu temannya siapa, kita jaga hubungan baik itu dengan keluarganya, Pak D-nya, Bu D-nya, seperti itu. Kita jaga hubungan baik itu dengan kita gitu ya. Jadi kita tetap berhubungan dengan teman-temannya atau saudara-saudara orang tua kita, seperti itu. Baik. Kalau bisa ada konflik silahkan langsung ya dikomunikasikan dengan orang tua, jangan sampai penyesalan kita itu hadir nanti setelah orang tua tidak ada gitu. Karena juga ini Mbak, namanya ajal itu kan kita tidak tahu kapan orang tua dipanggil atau kita duluan yang dipanggil. Nah, sebelum kita minta maaf kemudian kita sudah dipanggil kan, nasib kita kurang tahu ini nanti kita di akhirat ini seperti apa ya. Jangan sampai kita menggadaikan nih masa depan kita di akhirat hanya karena kita berkonflik dengan orang tua. Jadi karena kita meninggikan ego, jadi kita rendahkan ego kita di hadapan orang tua. Kemudian kok memang kalau konfliknya kok tidak selesai, maka kita mencari orang untuk bisa menyelesaikan begitu. Yang orang yang kita anggap bisa untuk menyelesaikan, mungkin orang yang dekat dengan orang tua kita. Kemudian atau kita mencari guru, ustadz, ya, siapa yang bisa membenarkan kita di antara saya dan orang tua ini, siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita itu tidak tahu, insya Allah dengan seperti itu kita akan tahu, oh kalau saya salah maka saya segera minta maaf. Kalau saya yang benar maka saya maafkan orang tua saya, seperti itu. Demikian juga dengan orang tua. Baik, Masya Allah. Ya baik Bu Handa, karena kita sudah berada di penghujung perjumpaan, silahkan disampaikan closing statement-nya nih. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, kita berbakti kepada orang tua kita lewat lisan kita, ini adalah magnet pahala kita untuk kita bawa ke surga gitu. Maka jadikanlah bakti kita kepada orang tua kita dengan komunikasi, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa berkomunikasi yang baik dan dilembutkan hati kita serta dilapangkan untuk bisa menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk hati kedua orang tua kita melalui lisan kita. Baik, mudah-mudahan nih setelah ini dan setelah kita belajar nih, Allah senantiasa menjaga lisan kita untuk senantiasa bisa berkata baik kepada orang tua kita, khususnya nih kepada ayah bunda kita yang telah berjasa begitu besar untuk kita. Ya, terima kasih Bu Handa atas ilmu dan nasihatnya. Semoga Bu Handa sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Padamu Ayah Bunda. Terus saksikan program Padamu Ayah Bunda yang hadir setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.